Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang terbesar salah satunya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai umurnya kepada bulan Ramadan kali ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat beribadah pada bulan yang paling mulia ini, bulan yang maghfirah ini. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ubudiyah ataupun ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan ini, karena Allah akan melipat gandakannya, karena Allah akan menghapus dosa-dosa kaum muslimin ketika ia berpuasa Ramadan dan melaksanakan sholat sunnah di malam harinya. Sholat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yang selalu menghidupkan sunnahnya, yang terus berpegang teguh sampai hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah dan masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, maka mereka akan beruntung, mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Itu sudah jaminan dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu buah judul tausiah kita, yaitu menjaga kualitas puasa Ramadan kita pada tahun ini. Menjaga kualitas puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan ini bagaikan seseorang petani ataupun dua orang petani yang sedang menggarap sawahnya, menggarap ladangnya. Kita umpamakan misalnya ada dua orang petani, yang satu orangnya ia menggarap padinya dari awal sampai akhir dengan bersungguh-sungguh. Ia garap dengan bersungguh-sungguh. Ia semprot
ia traktor, ia buat pematang, ini panjangnya ataupun lebar yang ia mau tanam itu sekitar 1 hektar, sangat panjang dan lebar. Tentunya ini akan memberikan hasil yang maksimal apabila ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pemilihan bibit dengan sungguh-sungguh, dengan yang paling terbaik. Kemudian ditanam juga dengan yang paling terbaik. Kemudian diberikan pupuk. Setelah itu dijaga hamanya, disemprot hamanya. Dan sampai berbuah ia jaga petani ini dengan bersungguh-sungguh. Ia lihat, ia teliti dengan baik hasil pekerjaannya ini supaya tidak sia-sia. Sehingga sampai pada panen, ia pun masih menjaganya. Ia jaga dengan betul-betul. Pagarnya diperkuat supaya kerbau ataupun babi tidak masuk, tidak merusaknya. Tikus dibasmi semuanya. Seluruh yang namanya hama ia berantas supaya hasilnya maksimal. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka dari usaha seorang petani ini maka otomatis akan memberikan hasil yang maksimal. Ia bisa targetkan dalam 1 hektar itu mungkin bisa sampai 10 puncak yang mendapatkan hasilnya. Tetapi ada 1 orang tetangganya ataupun saudaranya di sampingnya, sama sawahnya 1 hektar juga panjangnya, lebarnya. Akan tetapi ia garap dengan asal-asalan saja. Ia tanam dengan asal-asalan saja. Bibitnya pun asal-asalan yang dia tidak pilih. Ia tanam dengan tidak hati-hati. Kemudian ia tidak semprot hamanya, tidak semprot rumput-rumput yang tumbuh di sekitar padi tersebut. Dan hama-hama yang datang seperti tikus, seperti babi dan seterusnya, kerbau, ia abaikan begitu saja. Habis ditanam, pulang ke rumah baru sekali datang 3 bulan ataupun 6 bulan selanjutnya. Setelah panen, ia dengar dari saudaranya, kita udah panen, ia baru datang ke sana. Bagaimana kira-kira ini Bapak Ibu? Otomatis jawabannya adalah ia belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal. Ia tidak akan mendapatkan hasil yang banyak. Bahkan mungkin padinya banyak yang kosong. Sering kita bertani, petani yang di kampung itu banyak kadang-kadang kosong. Bahason kayak layak main. Ringan-ringan saja padinya. Nggak berat ya, banyak yang kosong. Kenapa? Karena tidak hati-hati di dalam mengolah tanah tersebut. Tidak hati-hati di dalam menanam padinya, memelihara padi tersebut, sehingga ia mendapatkan hasil yang minim ataupun bahkan sangat merugi karena sudah banyak mengeluarkan biaya bertraktor, biaya membuat pematangnya, biaya menanamnya, biaya menuainya, semua mengeluarkan biaya. Jutaan mengeluarkan biaya, bahkan puluhan juta. Tetapi hasilnya hanya sedikit. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Seperti inilah kita ini sedang berada di bulan Ramadan ini. Kita harus betul-betul menjaga dengan teliti puasa kita. Jangan sampai sia-sia walaupun hanya 1 hari saja yang sia-sia itu. Jangan kita lepaskan kepada hal-hal yang sia-sia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Lalu apa saja yang membuat puasa seseorang menjadi sia-sia? Yang pertama adalah yaitu perkataan dusta ataupun qauluz zur, perkataan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, bahkan ia mengamalkan ataupun mengerjakan perbuatan tersebut, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh terhadap apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan butuh terhadap yang ia tahan, yaitu haus dan lapar ataupun lapar dan haus.
Allah tidak butuh, tetapi yang Allah butuhkan adalah perkara yang dia tinggalkan, yaitu perkataan dusta. Termasuk di dalamnya itu menghibah orang, memfitnah orang, mencaci orang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah perkataan sia-sia dan perkataan yang tidak senonoh. Rasulullah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Maka puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Innamas siyam, sesungguhnya puasa itu minal lagwi war rafath. Puasa itu harus menahan diri daripada yaitu perbuatan sia-sia, minal lagwi. Kemudian war rafath, dan perkataan-perkataan yang tidak senonoh ataupun perkataan yang tidak pantas diucapkan. Masyarakat muslimin, terkadang kita banyak ketika berpuasa kita tidak sadar, kita ucapkan kata-kata yang sia-sia saja, bahkan yang menyakiti perasaan saudara-saudara kita, yang menyinggung saudara-saudara kita, padahal kita sedang puasa karena sudah tabiat kita sehari-hari. Maka ketika puasa kita harus berhati-hati. Ini saya sedang berpuasa, ini so'imun, kita harus terus sadar, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini harus saya jauhkan. Percuma saya menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tahu-tahu kosong. Tidak ada hasilnya, hanya lapar dan dahaga saja yang saya terima. Untuk itu saya harus hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita menjaga puasa kita ini, jangan kita sia-siakan walaupun hanya satu hari saja. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat sia-sia puasa seseorang adalah melakukan berbagai macam maksiat. Pertama adalah kemaksiatan yang ditimbulkan oleh mata. Saat ini banyak kemaksiatan yang digunakan mata ini ditimbulkan mata. Kita keluar, terkadang banyak kaum hawa ataupun ibu-ibu yang tidak memakai hijabnya. Jadi kaum bapak ini ada 3 versi ini. Pertama, melihat. Kedua, dilihat. Ketiga, terlihat. Kalau melihat berarti ada keinginan, ada kesengajaannya. Dilihat apalagi disengaja dan diulanginya, sudah terlihat sekali. Tetapi kalau terlihat dia hanya terbayang, hanya terlintas sekali, kemudian dia palingkan dan tidak ada niat sedikit pun di dalam hatinya. Maka ketika puasa kita, kalau melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat, kita harus palingkan, kita tundukkan pandangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga di dalam sekarang ini gadget luar biasa. Terkadang kita melihat video-video. Awalnya videonya adalah video ceramah, kita lihat dalam puasa itu. Kita terus geser ke atas atau bawah, geser-geser, ternyata sudah bercampur baur di dalamnya. Ketika bercampur baur inilah kita harus selektif. Ketika terlihat, kita langsung jangan lagi diulang lagi. Kita ulang lagi, jangan. Kita harus scroll ke bawah lagi. Ataupun kita tiadakan. Jadi hati-hati menggunakan gadget. Kemudian yang selanjutnya adalah maksiat yang dilakukan lidah ataupun lisan. Lidah kita ini tidak bertulang, hadirin. Kemana saja dia bisa ngomong, kemana saja dia bisa menyakiti perasaan saudara kita. Tidak perlu dengan harus berdekatan, tetapi dari jauh saja bisa kita sakiti saudara kita. Lisan ini sangat-sangat menguras, bahkan menghabiskan pahala puasa. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man muflis?" kata Rasulullah. Tahukah kalian? Ada al muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut di akhirat? Para sahabat mengatakan, "Al-muflis fina mala dirhama wala mata." Orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai uang, yang tidak mempunyai kesenangan di dunia. Itu menurut para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan bukan itu. Ya, sesungguhnya yang saya maksudkan orang-orang yang merugi di akhirat adalah orang-orang yang datang dengan berbagai macam bentuk amalnya yang banyak, sebesar gunung Uhud, sebesar bahkan lebih besar dari itu, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, pahala
sholat, semua pahalanya sudah menumpuk di hadapannya. Dia bangga dengan pahala tersebut. Akan tetapi berdatangan orang-orang yang pernah ia sakiti dengan lisannya. Mereka menuntut kepada Allah, ya Allah, ini orang dahulunya di dunia pernah menyakiti saya. Dahulunya pernah dengan lisannya ini saya menjadi terfitnah, sehingga orang tersebut datang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan pahala puasanya, taruhkan, berikan kepada orang yang ia sakiti tersebut, ambilkan pahala sholatnya dan seterusnya. Dan berdatangan semakin banyak orang ini menyakiti saudaranya dengan lisannya ataupun dengan kata-katanya, maka semakin banyak orang-orang yang berduyun-duyun meminta pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pengadilan, ya Allah, dahulunya ia begini dan begitu, sehingga diambillah seluruh pahalanya habis. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, ini masih banyak yang berduyun-duyun berdatangan meminta pengadilan di hadapan-Mu ya Allah, tetapi pahala orang ini sudah habis ya Allah. Bagaimana ini? Kata Allah, ambilkan dosa-dosa orang-orang yang ia sakiti, yang ia zalimi, taruhkan, lemparkan kepada orang tersebut. Padahal dia tadi ahli ibadah, puasanya menjadi sia-sia. Kenapa? Pahalanya sudah sama orang. Untuk itu, lisan ini hanya sedikit, hanya sebesar sepanjang ini, tetapi dia bisa merusak seluruh amalan-amalan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita berhati-hati menjaga puasa kita ini, menjaga lisan kita. Lisan ini yang paling terberat dijaga. Termasuk sekarang ini lisan itu adalah melalui gadget. Terkadang kita memberikan komentar-komentar yang menyudutkan orang lain. Ini adalah termasuk juga bagian dari lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kemaksiatan yang dilakukan hati, yaitu niat kita. Hati kita harus juga kita bersihkan. Kemudian kemaksiatan yang dilakukan farji ataupun syahwat kita harus juga kita hindarkan. Dan yang terakhir adalah kemaksiatan yang dilakukan seluruh anggota tubuh kita. Artinya ketika kita berpuasa, Bapak Ibu, kita harus mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita puasakan seluruhnya. Harus kita tahan. Kaki kita biasanya melangkahkan kepada yang tidak baik, sekarang ini kita langkahkan kepada yang baik. Biasanya tangan kita melakukan yang tidak baik, maka saat ini kita hanya memegang Al-Quran dan seterusnya, berzikir kepada Allah. Lisan kita biasanya dia mengomong orang lain, menceritakan orang lain, tetapi saat ini dia hanya berzikir kepada Allah, hanya kerjanya mengkhatam Al-Quran. Minimal kita usahakan di dalam Ramadan ini satu kali khatam. Kalau para sahabat mereka mengkhatamkan Al-Quran itu, ada yang satu kali khatam itu 2 hari. Coba bayangkan, berarti 1 hari itu 15 juz. Luar biasa. Belum ada kita saat ini, belum ada yang mampu membaca Al-Quran itu 1 hari 15 juz. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin inilah tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk itu marilah kita menjaga puasa kita dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai sia-sia karena kita tidak tahu berkurang ketika itu. Namun kita tahu perasaan kita bahwasanya kita sedang berpuasa, maka kita harus menghindarkan perkara-perkara yang sia-sia. Demikianlah kami akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.